Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan nubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk para sahabatku dimanapun Anda berada. Apa kabar semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah limpahkan rezeki dan dilancarkan semua aktivitas kita, dan semoga kita semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kita kembali untuk saling berbagi. Tidak lain adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu tidak lepas dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kita kepada Rasulnya. Itulah yang namanya kebahagiaan. Karena tanpa ketakwaan, karena ketaatan, kita akan mudah tergelincir, akan mudah mengalami hal-hal yang mungkin akan memberatkan diri kita sendiri. Oleh karena taat itu sangat penting. Jadi kebahagiaan itu tidak lepas dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hidup ini hanya untuk bahagia dan membahagiakan. Bahagia itu apa? Kita mensolehkan diri kita sendiri. Kita taat, kita berusaha taat semampu kita. Itu namanya kita membahagiakan diri kita sendiri. Setelah itu kita juga dituntut untuk membahagiakan orang lain, mengajak orang untuk ke jalan yang baik, jalan ketaatan. Itu namanya kita berbagi kebahagiaan, mengajak kebahagiaan. Karena dengan mengajak orang lain melakukan hal-hal ketaatan ataupun melakukan apa yang Allah sukai dan Rasulullah sukai, itu bagian dari kebahagiaan. Oleh karena ilmu itu sangat penting, ataupun walaupun akhlak itu lebih utama, tetapi ilmu adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimah. Oleh karena mari kita bersama-sama belajar, dan tentunya apabila saya dalam menyampaikan pasti ada salah sifatnya, saya mohon maaf. Oleh karena mari kita bersama-sama belajar untuk memahami hakikat kehidupan kita, karena itu sangat penting. Karena tanpa kita mengenal Allah, tanpa kita mengenal hakikat kita itu siapa dan untuk siapa kita diciptakan, maka kita tidak akan mampu menjalankan aktivitas kita dengan penuh semangat. Karena apa? Kita tidak tahu tujuan kita itu kemana.
Kalau kita sadar tujuan kita itu hidup di dunia itu untuk apa, maka insya Allah kita tidak akan mudah terpengaruh hal-hal yang negatif, misalkan putus asa, kecewa, sedih yang berlebihan. Dan sedih itu wajar, bagi manusia itu wajar, karena saya sendiri juga pernah sedih. Itu suatu hal yang normal, yang lumrah. Ketika saya kehilangan orang yang saya cintai, itu wajar kita sedih. Bagaimana tidak sedih? Kita bisa kehilangan orang yang mencintai kita, dan ketika mencintai kita itu orang tersebut dalam ketaatan. Itu saja tidak mudah untuk melupakan. Tetapi kita sadari bahwa kita hidup di dunia itu bukan untuk siapa-siapa. Hidup di dunia itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita apa yang Allah titipkan kepada kita diambil, maka kita pun harus ridho. Ibarat kita itu tukang parkir. Kalau tukang parkir dititipi mobil, dititipi motor, terus ada orang yang mau mengambil sewaktu-waktu, terus kita merasa keberatan, itu kan sangat lucu. Coba kita pikirkan seperti itu. Jadi kita itu tidak layak kalau kita itu, kalau Allah mengambil, Allah menimpakan ujian, kita merasa terzalimi ataupun merasa bahwa Allah itu tidak adil. Karena apa? Setiap Allah memberikan ujian itu pasti itu ada maksudnya, ataupun itu suatu bagian dari rencana Allah. Dan ketika kita ridho, insya Allah akan membalas sebaik-baiknya dan akan memberi kita yang terbaik. Tetapi kalau kita kecewa, putus asa, dan kemudian kita malah berpaling pada selain Allah, maka Allah pun tidak akan ridho, hingga akan muncul banyak musibah dalam hidup kita yang itu akan menjadikan hidup kita semakin berat. Nah, berat itu karena apa? Karena dosa. Tidak ada zikir, tidak ada upaya untuk perbaikan diri. Tiap hari hanya ada mengeluh, menyalahkan. Maka kita menjalani hidup itu terasa berat. Karena apa? Kita tidak ada keikhlasan. Oleh karena pentingnya kita sama-sama untuk belajar ikhlas. Dan itu perlu proses. Tidak semua orang mampu, dan harus melalui proses yang namanya thalibul ilmi, ataupun belajar menuntut ilmu. Karena itu wajib sampai kita akhir hayat. Oleh karena mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya umur kita untuk saling berbagi kebaikan, dan di akhir zaman ini sangat penting kita saling mengingatkan ataupun saling kita berbagi pengalaman hidup, agar kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan ikhlas. Kemarin saya membahas tentang sabda Rasulullah bahwa kita akan dipertemukan dengan orang yang kita cintai. Maksudnya adalah siapa yang kita kagumi, siapa yang kita cintai, dan siapa yang kita tiru, maka itulah yang akan kita temui nanti di akhir. Oleh karena mulai sekarang jadilah orang yang bijak. Mari kita pandai-pandai memilih teman. Bukan berarti kita membatasi pergaulan kita, karena kita nggak boleh pilih-pilih. Semua harus kita rangkul, semua harus kita jadikan teman. Tapi kita setidaknya jangan terpengaruh hal-hal yang buruk, karena itu
nanti akan merusak masa depan kita sendiri. Kita harus pandai-pandai, harus punya bekal, yaitu ilmu yang diamalkan. Oleh karena ya, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Dan saya hanya mampu berbagi pengalaman hidup, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Oh ya, kemarin saya bersama Cimol ya, itu semua Cimol pun saya rawat semua itu tanpa rencana saya, karena awalnya saya hanya kedatangan kucing liar yang hamil. Tiap hari selalu tidur di kamar saya, kadang saya biarkan, dan terus ketika melahirkan kucing tersebut melahirkan di rumah tetangga saya dan mau dibuang, dan akhirnya saya rawat semua, tapi yang hanya hidup hanya si Molly. Dan memang saya dulu pengen memelihara kucing yang cantik, yang nurut. Ternyata apa, sebelum saya mendapatkan si Molly, saya harus berjuang merawat semua anak-anak kucing 5 tersebut. Hingga akhirnya ya, karena saya sendiri, keadaan saya sendiri, ya walaupun rezeki itu Allah yang atur, tapi kan kemampuan saya terbatas, maka saya, ya Allah, berikan yang terbaik. Setelah itu, karena musim hujan, dan kebetulan kucing semuanya itu sapih ya, akhirnya kucing itu berlari yang keluar, dan kehujanan akhirnya masuk angin, dan akhirnya mati satu persatu, dan tinggal si Molly aja yang hidup. Dan sekarang saya rawat ya semampu saya, semoga bisa menjadi teman, bisa juga menghibur para sahabat semua ya, karena Allah itu kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian selagi kita selalu bersama Allah. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan sebaik mungkin. Dan kemarin ketika saya membuat video, terputus karena filenya penuh, jadi saya belum sempat menutup salam, dan akhirnya menutup sendiri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah, insya Allah saya akan terus berbagi, ya, semoga memberikan manfaat kepada semua para sahabat. Dan sekali lagi, video-video yang saya tampilkan di video short itu adalah di samping saya menyampaikan, juga ingin menghibur, agar kita tidak monoton ya. Apalagi di akhir zaman sekarang ini, banyak sekali ya hiburan-hiburan yang ya, kalau kita tidak pandai-pandai, maka akan terpengaruh hal-hal yang buruk. Karena kita sebagai kaum muslimah, saya berusaha untuk saya ingin berbagi, dan semoga bermanfaat, dan semoga menjadikan kita semuanya lebih baik ke depannya. Insya Allah saya sambung lain hari, dan tidak lepas dari pembahasan itu, bagaimana cara kita mencintai seseorang karena Allah ya. Terima kasih atas semua perhatian semua para sahabat. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa meridhoi, dan kita semua dalam keridhaan Allah, dan
semoga menjadikan kita semua lebih baik ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.